tergenap 22. Mudah-mudahan adik-adik semua sehat dan tetap semangat walaupun liburannya sebentar ya. Kenapa liburan sebentar? Karena hakikatnya Anda libur terus gitu ya. Kuliah online ini nggak kelihatan kan. Di rumah ketemu orang tua gitu ya. Kadang-kadang kuliahnya juga sambil jalan-jalan ke lereng gunung atau ke pinggiran lautan. Kita nggak tahu itu. Jadi terlalu lama liburnya kita masuk kembali. Dan alhamdulillah per hari ini 17 bulan 1 2022 ya, kita dipertemukan kembali di semester 2, semester ganjil maksud saya, semester genap maksud saya, di semester 6. Mudah-mudahan karena semester baru, tahun baru, semangatnya juga baru. Soal bajunya baru atau tidak itu masing-masing kondisi ya. Yang penting semangatnya baru. Nah, oleh karena itulah mengawali kuliah pada awal semester ini di hari pertama Senin 17 Januari 2022. Mari kita membaca Ummul Kitab surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan barokah Ummul Kitab kita semua diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan, dibukakan pintu hati pikiran kita untuk menggapai ilmu-ilmunya Allah melalui beberapa mata kuliah yang akan kita pelajari dan didiskusikan di semester ini. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah lana al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, adik-adikku sekalian, mata kuliah kita ya, untuk hari Senin ini adalah metodologi penelitian ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Medlit disingkat dengan medlit biasanya biar tidak panjang-panjang metodologi penelitian kan. Jadi medlit IAT insya Allah akan kita pelajari selama 1 semester ini. Kenapa dipelajari di semester 6? Banyak yang sering bertanya. Karena kita ingin mahasiswa-mahasiswa kita, baik di IAT maupun prodi-prodi yang lain di IKI, itu lulus tepat waktu di semester 8. Sudah kita hitung ya mekanisme dan tata kerjanya. Kalau ingin meluluskan mahasiswa, mendorong akselerasi tepat waktu lulusnya, maka penempatan dan pembagian mata kuliahnya juga harus tepat. Nah, lalu muncullah penetapan di semester 6 yang pas. Belajar tentang medlit. Nah, setelah belajar tentang medlit di semester 6, nanti akan dilanjutkan tuh di semester depan, semester 7, belajar tentang sempro atau seminar proposal. Seminar proposal itu merupakan kelanjutan secara praksis dari apa? Dari medlit. Kalau medlit bersifat teoritis, walaupun ada sedikit praktek dalam tugas-tugas mandiri, tapi mayoritas berisi teori. Lalu di semester 7 nanti sempro atau seminar proposal, adik-adik semua akan diminta secara praksis tuh, melihat kata per kata, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, struktur proposalnya, dipresentasikan sampai beberapa kali dalam perkuliahan sempro seminar proposal. Lulus semester 7, Anda mendapat nilai, langsung bisa mengajukan dospem, dosen pembimbing skripsi. Nah, semester 8 langsung riset gitu ya. Dalam tempo waktu beberapa bulan Anda melakukan riset penelitian dibimbing oleh seorang dospem. Harapannya di bulan Juni atau Juli ketika Anda masuk genap di tahun yang akan datang, Anda sudah bisa ujian skripsi ya. Sehingga di bulan Agustus atau September itu ikut wisuda bareng-bareng. Itu langkah-langkah strategi yang sudah kita terapkan selama beberapa tahun
ya untuk akselerasi atau percepatan penyelesaian studi tepat waktu. Nah, karena itulah maka saya tekankan kepada adik-adik semua untuk betul-betul serius di dalam mengikuti proses perkuliahan. Tentu semuanya ya, tidak hanya medlit. Khususnya memang medlit itu ya. Karena kalau Anda tidak lulus medlit, maka nanti tidak akan bisa mengajukan dosen pembimbing. Karena medlit itu menjadi salah satu prasyarat boleh tidaknya mahasiswa mengajukan dosen pembimbing. Tentu ada prasyarat lain ya, minimal SKS-nya harus terpenuhi dan lain-lain, termasuk program TAFID itu syarat lain. Tetapi medlit menjadi kata kunci yang juga sangat penting. Karena itu sekali lagi diharapkan adik-adik semangat di dalam mengikuti mata kuliah metodologi penelitian ilmu Al-Quran dan tafsir. Baik, saya akan share screen untuk menjelaskan seputar mata kuliah yang akan kita diskusikan selama 1 semester mengenai medlit ini ya. Jadi mata kuliah ini sekali lagi namanya adalah metodologi penelitian ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Ini RPS-nya ya, rencana pembelajaran semester. Rencana pembelajaran semester atau disingkat dengan RPS. Secara umum sebenarnya mata kuliah ini itu mempelajari hal ihwal terkait dengan metodologi penelitian, khususnya penelitian ilmu Al-Quran dan tafsir. Mulai dari pengenalan awal, apa itu ilmu dan apa itu pengetahuan, apa itu ilmiah dan apa itu non-ilmiah, ya. Lalu pembagian riset atau penelitian, ada kuantitatif, ada kualitatif, ciri-cirinya seperti apa, mengenal data, mengenal variabel, mengenal sampel, mengenal populasi, dan seterusnya. Jadi bagian awal itu lebih banyak bicara mengenai teori-teori medlit secara umum, mengenal komponen-komponen medlit secara umum. Lalu nanti bagian keduanya, nanti kita akan spesifik mengenal medlit spesifik di bidang prodi ilmu Al-Quran dan tafsir yang dimana adik-adik semua ada di dalamnya. Langkah-langkahnya bagaimana, metode dan prosedur penelitiannya bagaimana, komponen-komponen yang ada di dalam penelitian ilmu Al-Quran tafsir apa saja, nanti akan kita diskusikan di part yang kedua ya, bagian yang kedua. Nah, secara lebih jelas, ini bisa Anda lihat di sini per pertemuan kita belajar apa saja gitu ya. Tentu yang pertama hari ini ya, karena pertemuan pertama kita hanya bicara persoalan apa namanya pengantar ya. Kita bicara pengantar. Kita bicara pengantar. Siapa yang mengerti ini ya? Oh, oke. Oke.
karena pengantar maka nanti akan saya terangkan ya mengenai komponen-komponen yang akan kita pelajari, kemudian bagaimana metode dan teknis perkuliahan kita, dan juga hal-hal yang terkait dengan teknik penilaian dan prosedur perkuliahan kita selama 1 semester. Nah, kemudian di pertemuan minggu depan, insya Allah kita akan mulai masuk pada substansi daripada Medlit. Ya, kita akan mengenal apa itu ilmu, apa itu pengetahuan, bedanya ilmu dengan pengetahuan apa, ciri-ciri sebuah ilmu. Ya. Lalu aspek yang kedua kita akan bicara tentang apa itu penelitian dan urgensinya, ya. Lalu penelitian ilmiah dan non ilmiah, ya. Apa sih yang menjadi indikator ilmiah, ya, dan yang non ilmiah itu contoh-contohnya seperti apa, nanti akan kita diskusikan pada pertemuan minggu depan atau kelompok kedua di pertemuan kelompok pertama di pertemuan kedua. Kemudian di pertemuan yang ketiga kita akan bicara tentang apa itu teori, ya, kemudian paradigma, ya, fakta penelitian, ya, ini akan kita diskusikan. Jadi untuk apa sih ada teori dalam penelitian? Guna teori dalam penelitian itu apa saja? Contoh-contoh teori yang relevan dengan penelitian ke-IAT-an itu apa saja? Nanti akan coba kita diskusikan. Paradigma penelitian itu apa saja, ya? Kemudian juga fakta penelitian, bedanya fakta dengan non-fakta atau fakta dengan fiktif. Ya, dalam konteks penelitian itu apa saja, nanti akan diskusikan. Lalu variabel penelitian, kita akan mengenal apa itu variabel, jenis-jenisnya, sekaligus contoh-contoh daripada variabel. Ini nanti di pertemuan ketiga insya Allah. Lalu di pertemuan yang keempat, ya, nanti akan spesifik kita bicara tentang data, ya, bagaimana mengoperasionalisasikan data, kemudian jenis-jenis data itu akan kita diskusikan. Kita sering mendengar orang menyebut data. Nah, jangan-jangan belum mengerti apa itu data. Lalu wujudnya seperti apa data itu? Bentuknya seperti apa? Lalu contohnya dalam konteks penelitian IAT itu apa saja? Jangan-jangan tidak kenal, ya kan? Nah, oleh karena itu melalui diskusi di pertemuan keempat, mudah-mudahan nanti kita akan mengenal itu semua, ya. Lalu teknik pengumpulan data itu bagaimana sih caranya, langkahnya seperti apa? Ada berapa teknik mengumpulin data itu? Nah, lalu instrumen penelitian itu apa saja instrumen? Ya, bedanya instrumen dengan data itu apa? Nanti akan dijelaskan. Termasuk uji validitas data. Bagaimana cara kita menguji apakah data ini betul-betul valid atau tidak. Dalam penelitian kualitatif tentu berbeda dengan penelitian yang kuantitatif. Cara menguji validitasnya. Nanti semua itu insya Allah akan kita diskusikan pada pertemuan yang keempat. Baru pertemuan yang kelima kita akan bicara diskusi tentang populasi, ya, dan sampel, ya, populasi dan sampel. Kemudian jenis-jenis sampel penelitian, ya. Dalam sebuah riset terutama yang terkait dengan living Quran biasanya itu pastikan melibatkan person, ya, melibatkan orang sebagai informan, sebagai objek penelitian. Nah, oleh karena itulah ketika kita melibatkan itu semua dan kalau jumlahnya itu terlampau banyak, katakanlah 500, 700, tidak mungkin dari sekian banyak itu kita wawancara, kita konfirmasi one by one, satu persatu. Tidak mungkin. Sehingga dalam riset itu dimungkinkan untuk mengambil sampel, ya, representasi atau perwakilan dari sekian banyak populasi yang ada tadi. Nah, nanti akan kita diskusikan teknik samplingnya bagaimana atau cara pengambilan sampelnya bagaimana nih. Nah, nanti ada teknik-teknik yang akan kita pelajari.
Lalu di pertemuan yang ke-6 nanti akan bicara tentang permasalahan penelitian ya. Nah, apa saja, dari mana kita bisa mendapatkan masalah itu, lalu cara mengkreatnya dalam bentuk redaksi itu bagaimana, contohnya seperti apa, nanti akan diskusi pada pertemuan yang akan datang. Termasuk menyusun bahasa rumusan masalah penelitian. Bagaimana kalau masalahnya sudah ketemu, sudah teridentifikasi, sudah dibatasi, lalu bagaimana membuat riset questionnya itu, pertanyaan penelitiannya atau soalul bahas itu bagaimana caranya? Nah, nanti akan kita diskusikan di pertemuan ke-6. Lalu di pertemuan ke-7 kita akan bicara tentang studi pustaka atau literatur review atau kajian pustaka ya, itu istilah-istilah yang bermakna sama ya. Apa sih pustaka itu dalam konteks riset IAT, jenis-jenisnya apa saja, kategori yang biasa layak untuk dijadikan objek review itu karya-karya yang seperti apa, berapa tahun belakangan ya, nah itu semua akan kita diskusikan. Lalu aspek-aspek yang akan kita analisa saat mereview sebuah karya itu apa saja aspek-aspeknya ya, nanti akan kita bicarakan, termasuk tekniknya ya, teknik dan langkah-langkahnya. Kemudian di pertemuan ke-8 ini tertulis UTS ya, tetapi nanti pada lapangannya, pelaksanaannya mungkin kita tidak UTS di pertemuan 8 ya, tapi UTS kita nanti berupa tugas yang dikumpulkan di akhir, walaupun laporannya tetap ditulis UTS di pertemuan 8, tapi tugasnya tidak disetorkan di pertemuan 8 ya. Nah, khawatir nanti Anda lemes kalau pertemuan 8 udah langsung nyetorin tugas. Jadi tugasnya nanti distorin di akhir saja. Apa tugas UTS-nya, Pak? Nanti UTS-nya saya minta adik-adik semua mereview karya baik skripsi atau tesis atau disertasi yang ada kaitannya dengan calon riset yang akan Anda tulis ya. Atau kalau belum ada proposal yang fix ya, minimal kecenderungan Anda kemana. Misalnya Pak, saya kayaknya suka dengan tema nasih dan mansuh misalnya. Maka Anda carilah satu karya saja yang mungkin terbaru begitu, 3 tahun terakhir, terkait dengan tema itu, nasih dan mansuh tadi. Boleh skripsi, boleh tesis, boleh disertasi, Anda ambil, Anda baca, lalu Anda review. Ya, kurang lebih 5 halaman gitu ya, Anda review. Nah, hasil reviewnya nanti distorkan di akhir sebagai tugas UTS. Jadi harus dilaksanakan. Dan ini tugasnya mandiri ya. Nah, perkuliahan itu selain ada perkuliahan tatap muka seperti ini, nah, itu juga ada tugas mandiri. Maka saya tugaskan secara mandiri, individual, satu persatu untuk mereview karya yang ada kaitannya dengan riset Anda. Lalu di pertemuan yang ke-9 nanti akan kita diskusikan tentang konsep dasar penelitian IAT, paradigma, dan ruang lingkup penelitian IAT. Kalau sebelum pertemuan 8 tadi kita bicara mengenai metode yang agak luas ya secara umum, maka di pertemuan 9 dan seterusnya, sebagaimana tadi sudah saya singgung di awal, kita akan spesifik masuk ke dalam riset IAT gitu ya. Makanya kita kenal bagaimana sih konsep dasar penelitian IAT, paradigmanya bagaimana, ruang lingkup daripada penelitian IAT itu apa saja gitu ya. Nanti akan kita kenalkan ya, kita diskusikan. Lalu di pertemuan 10 kita akan bicara tentang desain dan struktur penelitian IAT dan juga langkah serta prosedurnya. Jadi desainnya bagaimana, komponen-komponen yang ada di dalamnya itu seperti apa.
Oh, ada bagian pembukaan, isinya apa saja. Bagian inti, dalam bagian inti itu apa saja isinya. Terdiri dari berapa bab. Nah, masing-masing babnya ini komponennya apa biasanya. Nanti akan dijelaskan. Lalu bagian akhir itu apa saja isinya. Struktur inilah yang nanti akan kita diskusikan ya di dalam pertemuan yang ke-10, termasuk ya tentu langkah dan proseduralnya ya. Lalu di pertemuan yang ke-11 ya kita akan bicara tentang analisa ya, analisa data penelitian. Ya, apa saja sih teknik-teknik yang bisa kita pakai untuk menganalisa data penelitian kita? Oh, penelitian kita ini masuk kategori apa nih? Kategori field research atau penelitian lapangan. Maka kalau penelitian lapangan, kira-kira teknik analisanya menggunakan apa? Nah, nanti akan dibahas di pertemuan 11. Oh Pak, riset saya kayaknya bukan field, tetapi library research. Penelitian kepustakaan berbasis karya kitab buku. Oke, maka teknik analisa yang pas apa? Nah, itu nanti akan kita diskusikan. Bentuk-bentuknya, lalu langkah-langkah di setiap teknik itu seperti apa. Lalu di pertemuan yang ke-12, kita akan bicara tentang apa itu monodisipliner, interdisipliner, transdisipliner, ya. Nanti akan kita bicarakan. Kemudian urgensi penelitian IAT menggunakan pendekatan interdisipliner. Karena tren yang sedang berkembang hari ini, riset-riset yang baik itu adalah riset-riset yang tidak saja menyelesaikan problem penelitiannya menggunakan alat analisa dari disiplin yang sama. Misalnya, Anda IAT. Problem penelitian Anda persoalan ke-IAT-an. Tafsirlah dengan tema tertentu, ulumul Quran lah dengan tema tertentu, maki madani lah misalnya. Maka cara menyelesaikan problem riset Anda itu ya jangan monodisipliner, jangan hanya diambil dari teori-teori ulumul Quran, ulumul tafsir. Tapi yang baik adalah selain menggunakan teori-teori, kaedah-kaedah yang ada di dalam disiplin keyakinan, kita boleh meminjam dari disiplin ilmu lain, sosiologi, antropologi, psikologi, filologi, macam-macam ilmu lain itu. Nanti akan coba kita kenalkan sedikit-sedikit, ya. Dan kalau ada riset yang tidak lagi diselesaikan dengan satu disiplin atau monodisiplin, tapi juga sudah menggunakan disiplin lain, inilah disebut dengan interdisipliner. Kita meminjam disiplin ilmu lain, kita ambil teorinya yang relevan dengan tabiat dan karakter tipologi penelitian kita. Kita gunakan teori dalam disiplin ilmu lain itu untuk apa? Ikut menyelesaikannya. Nah, inilah disebut dengan interdisiplin. Nanti akan kita diskusikan ya, berikut sedikit contoh-contohnya. Lalu di 13 nanti akan kita kenalkan tentang amanah ilmiah, kejujuran ilmiah. Kita bicara tentang plagiarisme dan konsekuensi hukumnya kepada para plagiator-plagiator ya. Kenapa materi di pertemuan 13 ini menjadi penting mengenai kejujuran ilmiah? Karena hari ini resources atau sumber daripada data penelitian itu sudah berbentuk digital. Semua tertera di dalam internet. Buku-buku sekarang sudah didigitalisasi dan versinya PDF. Kalau dulu mungkin versinya adalah gambar yang di PDF-kan, tapi sekarang PDF yang bisa di create menjadi tulisan dalam bentuk Word, sehingga banyak sekali para peneliti itu yang copy paste dari riset orang lain. Nah, ini kan
pencurian ya namanya. Pencurian ilmiah, walaupun kadang-kadang dibalut dengan berbagai macam cara. Nah, kita akan diskusi mengenai model-model plagiarisme dan bagaimana cara kita untuk menghindari plagiarisme itu sendiri. Tekniknya seperti apa? Itu di pertemuan 13 ya. Termasuk konsekuensinya kalau Anda plagiator, itu apa kira-kira hukumannya? Ya, bisa pidana, bisa perdata menurut aturan dan regulasi yang ada sekarang. Nomor 14 kita akan diskusi tentang kriteria paragraf. Apa sih paragraf itu? Membuat paragraf yang baik itu bagaimana sih komponen-komponen dan tata caranya. Lalu juga bicara tentang pengutipan dan pembuatan parafrase. Ada kutipan langsung, kutipan tak langsung, bagaimana caranya? Memparafrase bagaimana caranya? Nah, di pertemuan 14. Parafrase itu gampangnya adalah apa? Membuat struktur kalimat sendiri. Tapi ide dan gagasannya itu ngambil dari orang lain. Nah, kalimatnya jangan sama persis, harus Anda ramu menjadi kalimat Anda sendiri yang sesuai dengan struktur bahasa Indonesia. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan harus jelas ya. Nah, kalau kalimat dan redaksinya Anda buat sendiri, yaitu namanya parafrase. Nanti tekniknya akan kita bicarakan. Nah, di pertemuan 15 sebelum UAS itu akan secara praksis ya kita akan melihat bagaimana pedoman penulisan skripsi yang ada di IIK ya yang di SK-kan perbaikannya 2021 lalu. Nanti akan kita lihat bagaimana sih pedoman yang kita punya. Di situ ada sistem transliterasinya, bagaimana menulis huruf ain, bagaimana menulis huruf dot dan seterusnya. Itu sistem transliterasinya ada. Nanti kita sedikit pelajari. Kemudian juga bagaimana cara untuk tadi kutipan langsung, bagaimana nulis footnote, bagaimana nulis daftar pustaka ya. Ya, kendati pun di dalam buku itu bisa Anda pelajari sendiri. Nanti akan coba kita pelajari di pertemuan ke-15. Lalu di 16 baru akan ada UAS. Nah, ini gambaran umum materi yang akan kita diskusikan. Nah, karena metodologi pembelajaran perkuliahan kita itu tidak lagi berpusat pada dosen, tetapi berpusat pada mahasiswa, maka secara aplikatif nanti saya minta kepada adik-adik semua untuk membuat makalah ya. Jadi Anda harus membuat makalah di setiap pertemuan. Nah, ini tugasnya. Jadi Anda membuat makalah, presentasikan makalah itu 15 menit ya. Ya, maksimal 20 menit, kalau bisa 15 menit bagus. Diskusikan selama ya kurang lebih 20 menit. Lalu sisanya nanti saya akan memberikan catatan atau notifikasi untuk pengayaan materi terkait dengan tema yang sudah dipresentasikan dan didiskusikan. Lalu komponen makalahnya apa saja, Pak? Ya, ini biasa ya, ada 15 halaman Times New Roman, size-nya 12, spasinya 1,5 ya. Isi daripada makalah itu tentu sesuaikan tema ya. Kalau temanya pertemuan minggu depan, apa tadi ya, itu nanti silabinya harus Anda baca ya. Nah, komponen-komponen dalam makalah apa saja? Tentu ada bagian pendahuluan, ya jangan banyak-banyak, bisa setengah atau 1 halaman maksimal. Lalu pembahasannya, ya pembahasannya sesuaikan dengan tema yang nanti akan dibagi oleh PJ atau kelas. Butuh berapa halaman silahkan ya, sebanyak mungkin ya apa-apa. Lalu penutup, isinya ya kesimpulan ya. Lalu terakhir daftar pustaka. Inilah kira-kira komponen daripada makalah. Nah, makalah yang Anda tulis kelompok ini nanti saya minta H-1 itu sudah di-share di grup agar bisa dibaca dan didiskusikan oleh kawan-kawan. Sehingga saat hari H itu kawan-kawan langsung to the point, mana-mana aspek yang perlu didiskusikan, perlu dikonfirmasi, perlu dipertanyakan, dan lain-lain. Jangan hari H baru setor. Kalau hari H baru setor itu
ya namanya nggak niat untuk berdiskusi ya. Jadi saya harapkan maksimal H-1 sudah share di grup sehingga bisa kita pelajari. Itu mengenai makalah dan teknik perkuliahan. Jadi untuk nilainya bagaimana Pak? Nilainya ya sama ya dengan mata kuliah sebelumnya. Formasinya adalah 30, 30, 40. Totalnya 100%. 30 pertama itu adalah formulatif. Ya, formulatif itu ya isinya ya kehadiran, kemudian makalah, presentasi, ya, proposal gitu ya. Karena nanti akan saya minta tugas-tugas itu ya. Kemudian ujian tengah semester 30% ya. Kemudian ujian akhir semester 40%. Nah, total dari 30, 30, 40 menjadi 100% inilah yang nanti akan menentukan nilai akhir Anda, apakah dapat A, B, C, atau tidak lulus. Ya, saya harapkan sih semua lulus dengan nilai yang maksimal. Agar maksimal, maka 3 aspek ini saya harapkan Anda penuhi semua ya. Formnya, form terdiri dari partisipasi pada saat kuliah, presentasi, diskusi, ya, makalahnya distorkan, itu nanti harus Anda penuhi. Lalu tugas UTS yang tadi saya sebut berupa review karya ilmiah, itu juga Anda penuhi. Nah, ujian akhir semesternya apa, Pak? Kalau Medlit biasanya saya minta ujiannya itu adalah berupa proposal. Ya. Jadi berupa proposal, draft proposal, yang isinya minimal 15 halaman. Nah, Pak, kenapa kok harus ada output proposal? Karena kalau tidak dipaksa di semester 6 membuat draft proposal, nanti ketika masuk semester 7 ada mata kuliah sempro, Anda akan sangat berat kalau baru memulai menulis draftnya. Tapi kalau sudah ditulis di semester 6, jadi sembari belajar teori Medlitnya, itu Anda sudah melakukan mencicil proposal yang 15 atau 20 halaman itu ya. Lalu distorkan di akhir perkuliahan bersama tugas-tugas yang lain. Nah, itulah beberapa penjelasan penting yang bisa saya sampaikan untuk kontrak perkuliahan di awal ini. Masih ada waktu, saya berikan kesempatan kepada dari semua untuk menyampaikan hal-hal yang kira-kira belum clear, perlu dikonfirmasi, saya persilahkan. Ya, silakan. Halo. Halo. Ini diem semua ini. Enggak, Pak. Hmm? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Sudah jelas ya? Kalau nggak ada pertanyaan? Iya, Pak. Insya Allah. Insya Allah, Pak. Oke. Karena sudah jelas, maka saya, ini PJ-nya siapa? PJ. PJ atau ketua kelas lah. Kosmanya Jelita, Pak. Siapa? Kosmanya Jelita. Jelita Arsy. Ada tapi. Ada, Pak.
Oke. Nanti saya minta bantuan ya ke Kosma atau ke PJ, terserah, untuk mengabsensi secara manual. Jadi nanti daftar absensinya bisa diminta ke Mbak Dewi ya, ke Mbak Dewi atau ya Mbak Dewi, karena itu kayaknya bisa di-download dalam bentuk Word apa PDF ya saya. Nanti minta tolong diabsensikan secara manual seperti kuliah dulu gitu ya. Jadi hari ini misalnya ada 40, berarti 39 yang hadir, siapa saja dicontreng hadir. Yang tidak hadir, kalau sakit tulis S, kalau izin tulis I, kalau tidak ada kabar tulis A ya, artinya alfa gitu ya. Kemudian jurnalnya, jurnal perkuliahannya kan ada pertemuan 1, kontrak perkuliahan, bla 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 diisi ya. Nanti minggu depan perkuliahan kedua isinya apa ditulis. Nah, jumlah yang hadir totalnya berapa ada di situ, minta tolong ditulis. Nah, nanti isian yang manual itu di akhir perkuliahan minta tolong dikirim juga ke saya dalam bentuk scan ya. Di scan HP kan ada itu aplikasi scan, nanti dikirim bersama dengan data-data tugas yang lain. Jelas ya? Siapa tadi ketuanya, Kosmanya? Saya Pak Jelita. Tadi lagi kendala. Nah, dengar Jelita, bisa ditangkap Pak. maksudnya? Iya, laporannya iya, siap. Nah, ini kelas berapa? C apa B ini? C, Pak. C. Berarti semester lalu belum sama saya, belum ya? Belum. Oh iya. Ya, jadi saya minta tolong itu ya, Jelita, nanti di absensi manual, nanti diminta ke Mbak Dewi absensi sayanya, sama apa itu namanya, jurnalnya. Iya Pak, siap. Jelita ada di rumah atau di pesantren ini? Di rumah Pak. Ada ngeprint ya, bisa ya? Ngeprint Pak. Ya, insya Allah Ya. Pak. Oke. Lagi di Turki, Pak. Iya Pak, saya di Turki. Oh, Turki memang itu boleh keluar negeri, katanya ada Omikron itu. Iya, saya dari tahun kemarin Pak di Turki. Oh, kamu kuliah apa? Jalan-jalan? Saya tinggal sebentar sama kakak saya. Oh, di Turki. Iyalah, nanti kalau semester 7 pulang untuk bimbingan ya. Ya Pak. Offline Pak, biar pulang. Iya, jadi itu ya, minta bantu di cek manual, checklist manual. Iya Pak, siap. Lalu di Pak, akhir. mau tanya yang di print tadi itu print jurnal Pak? Apa print apa Pak? Absensi. Oh iya. Oh, absennya yang di print Pak. Terus di scan. Nanti akhir kan udah dicontreng-contreng nih, semua dicontreng. Misalnya Jelita hadir, izin I, udah semua selesai, baru di scan, scanan baru dikirim ke saya bersama dengan tugas-tugas akhir ya. Nah, jurnal itu maksudnya jurnal perkuliahan ya. Selain sih kan ada jurnal perkuliahan tuh. Yang pertemuan 1 materinya apa, mahasiswa jumlahnya berapa, tanggal berapa. Itu minta tolong diisi manual. Nanti di scan juga pakai HP itu kan ada ya. Nah, nanti dikirim bareng-bareng sama dengan absensi dan berkas-berkas lainnya. Oke Pak. Ya. Oke, yang lain apa ada pertanyaan-pertanyaan? Pak, saya mau konfirmasi soal tugas UTS dan UAS, Pak. Berarti UTS nanti di akhir semester ini kita ngumpulin tugas UTS sama UAS sekaligus ya, Pak? Ya, ya. Jadi tugas UTS-nya kan review tadi ya. Ya, 5 halaman lah Anda mereview.
karya ilmiah berupa skripsi, tesis, atau disertasi, silahkan dipilih. Nah, temanya apa? Temanya sesuai dengan tema skripsi yang akan Anda tulis nanti. Kenapa kok harus sesuai? Ya, biar Anda punya pengetahuan tambahan. Ya, kalau sudah membaca minimal satu karya, itu kan, oh iya, oh begini nih cara nulis gitu ya. Oh begini nih metodologinya. Misalnya Anda mau riset tentang apa? Tentang living Quran, misalnya tradisi semaan apa itu di pesantren mana, rencananya begitu. Nah, maka carilah karya-karya ilmiah yang temanya seperti itu, yang sudah ditulis oleh orang lain, baik berupa skripsi, tesis, disertasi. Lalu Anda review sekitar 5 halaman. Nah, nanti hasilnya kapan Pak diserahkan? Serahkan di akhir perkuliahan bersama dengan tugas-tugas UAS dan lainnya tadi itu. Nah, nanti makalah-makalah yang dipresentasikan juga diserahkan juga di akhir ya. Jadi ada 3 dokumen ya, perbaikan atau makalah yang Anda tulis kelompok itu diserahkan juga. Lalu review mandiri ya, itu diserahkan tentu saja, dan juga draft proposal itu juga diserahkan. Semuanya di akhir saja biar agak ada nafas. Tapi jangan mentang-mentang tugasnya di akhir semua lalu santai, enggak juga ya. Nah. Cara mereview bagaimana? Cara mereview? Nah, mereview ya nanti Anda review itu kan ulasan ya kalau bahasanya kita ya. Tapi tidak sekedar deskriptif. Saya mintanya harus analitis gitu ya. Syukur-syukur analisanya analisa kritis, itu malah bagus. Tapi kalau enggak ya minimal ada analisanya. Misalnya begini, oh si Fulan ini risetnya tentang apa tadi, tentang living Quran. Lokusnya di mana? Lokus itu tempat dia penelitian. Anda jelaskan. Lalu tempus itu waktu penelitiannya kapan, periodenya kalau ada. Dari bulan sekian sampai bulan tahun ini. Lalu fokus penelitiannya ke aspek apa? Karena living Quran itu kan bisa kemana-mana ya fokusnya. Oh, ke bentuk-bentuk resepsi masyarakat mana gitu ya, atau santri daerah mana gitu ya. Resepsi terhadap ayat apa? Nah, itu Anda jelaskan, itu fokusnya. Lalu aspek lain adalah metodologinya Anda review. Si Fulan ini dalam risetnya yang tadi sudah disebutkan ya, lokusnya, fokusnya, tempusnya, dan lain-lain. Itu ya temuannya apa dulu ya. Kalau tadi kan masih deskripsi biasa. Temuan akhirnya itu biasanya bisa ditemukan di mana, di bagian kesimpulan bab terakhir. Itu Anda sampaikan dengan bahasa yang singkat. Baru metode yang dipakai dia apa sih? Nah, itu Anda sampaikan. Nah, yang saya maksud kritis itu bagaimana? Setelah Anda deskripsikan, Anda kritisi. Misalnya, kalau si Fulan ketika meneliti tentang resepsi masyarakat lereng Gunung Kidul terhadap ayat-ayat katakanlah ya, ayat-ayat sedekah gitu ya. Nah, dia menggunakan teori resepsi. Nah, setelah Anda jelaskan teori yang digunakan oleh si Fulan tadi adalah teori resepsinya siapa, nah langkahnya begini. Lalu Anda beri komentar. Seandainya penulis itu berarti Anda yang mereview, atau reviewer melakukan penelitian terhadap tema yang sama, maka alternatif metodologi yang akan dipakai adalah ini. Karena kalau menggunakan metode itu, kurang ini, kurang itu. Kira-kira begitulah. Tapi kalau Anda nyatakan, oh ini metodenya sudah pas, ya Anda sampaikan, metodenya sudah pas, hanya saja misalnya, oh pada aspek aplikatifnya,
Ya, metodenya kan ada langkah 1, langkah 2, langkah 3. Tapi ketika aplikasi metode itu setelah Anda baca ternyata tidak sesuai, ya itu Anda kritisi. Ya, gitu loh. Yang saya maksud kritis itu di situ. Ini contoh. Misalnya secara teori tadi teori resepsi yang dia pakai ada 5 langkah. Saat Anda baca ternyata yang dia aplikasikan hanya 3 langkah. Yang 2-nya tidak dia lakukan, tapi tidak ada penjelasan. Kenapa dia skip yang 2? Nah, itu Anda lakukan kritisisme. Jadi review itu selain mendeskripsikan secara singkat, juga melakukan kritisisme terhadap objek yang Anda review. Kira-kira seperti itulah nanti ya, 5 halaman cukup, itu nggak usah banyak-banyak untuk mereview ya. Lalu kontribusinya ada, wah ini kalau riset ini diletakkan dalam rumah besar penelitian Living Quran, kontribusinya apa nih? Sumbangsih tulisan ini apa? Nah itu. Lalu kontribusi terhadap skripsi saya apa? Nah itu juga Anda harus mampu mengungkapkannya dalam review itu. Nah kalau Anda sudah bisa model mereview begini, akan enak nanti ya pada waktu melakukan studi pustaka yang tadi disebut ya, atau literatur review itu tadi. Nah, karena polanya sudah terbiasa. Nah, saya ingin melatih secara praktis seperti itu. Makanya tugas UTS-nya adalah review. Pak, semester 6 kok semakin berat, Pak? Ya iyalah. Nah, semakin tinggi Anda meniti jalan, itu semakin banyak badai yang akan menerpa. Tapi kalau bisa melampaui badai itu, Anda akan menjadi manusia yang hebat. Nah, kan begitu. Jangan jadikan quote ya. Quote hari ini dari Pak Udin. Jadi begitu ya. Sama dengan perjalanan siapa tadi? Jelita. Yang ke luar negeri dalam musim corona. Ya. Oke. Ada pertanyaan lain? Miftah, bisa dipahami ya? Salah, Pak. Kamu di Turki apa di Saudi ini? Amin. Malaysia. Ciputat, Pak. Oh, Ciputat. Ya, Ciputat itu surga dunia Ciputat itu. Masya Allah. Ciputat Raya. Ciputat Raya. Kalau Jelita 1 tahun di sana juga kangen Ciputat. Kenapa? Kalau untuk makalah sendiri itu sumbernya itu gimana Pak? Sumber makalahnya? Sumber makalah. Bahan materinya. Sumber bahan materi untuk makalah. Itu tuh ada ketentuannya nggak dari Bapak? Oh, bahannya. Atau Kan sudah tadi saya tulis ya, 15 halaman. Referensinya Pak? Referensi materinya. Oh, di situ sudah ada ya? Sudah ada ketentuannya. Contohnya, daftar referensinya sih sudah ada, tinggal nanti Anda beli buku saja. Tapi nggak tahu kalau model online begini beli bukunya di mana ya? Ya mungkin bisa apa namanya, buku-buku online kan ada ya, buku online nanti bisa membantu juga, misalnya banyak kok buku-buku Madlit yang online itu membantu Anda, di samping beberapa referensi yang sudah saya berikan di sini. Saya mau share lewat kolom chat, kok nggak ada menu pilihannya ya di sini. Apa laptop saya yang jadul nih? Siapa yang pintar? Di titik 3, Pak. Zoom nih. Titik 3 hanya ada save chat aja. Di saya juga nggak ada. Saya juga nggak ada. Grup, Pak. Oh, ini di setting Zoom-nya ya kali ya? Bisa jadi, Pak. More-nya nggak ada ini. More-nya hanya save chat aja.
Coba nanti saya periksa dulu, Pak. Oke. Ya sudah. Nanti WA aja ya, via WA aja. Iya, Pak. Saya kira laptopnya yang jadul, ternyata semua nggak bisa ya. Sudah aman berarti. Aman, Pak, aman. Aman. Ada temennya. Baik, saya kira cukup pertemuan, jangan lama-lama. Hari pertama ya. Pak, Ya, izin warming up. konfirmasi Gimana? lagi, Pak. Ya. Untuk PPT wajib nggak, Pak? Setiap presentasi. Ya, PPT sunnah muakkad lah ya, untuk memudahkan. Oke, Pak. Yang penting Bagi yang makalah, yang makalah wajib itu tadi. Karena kalau nggak ada makalah nggak ada bahan nanti. Nah, rujukannya dari mana? Ya Anda lihat dalam referensi buku online banyak ya tentang medkit. Nanti daftar referensinya kan ada itu. Oke, cukup ya. Baik, saya kira cukup, dan sekali lagi minta bantuan ke Kosma, Jelita, dan atau PJ-nya untuk mengabsensi secara manual dan juga mengisi jurnal perkuliahan secara manual. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama.